Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa makanan yang mengandung protein selain telur. Jadi kita mengidentikan bahwasanya telur menjadi salah satu sumber protein yang cukup tinggi, mengandung kalori yang cukup rendah, mendukung program penurunan berat badan dan sebagainya. Tapi selain telur ternyata ada beberapa sumber makanan lain ya, jenis makanan lain yang bisa menggantikan fungsi telur yang juga mengandung protein yang cukup tinggi. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang mengalami kondisi di mana alergi terhadap telur atau tidak suka telur dan sebagainya. Tapi ya, kita manusia butuh protein, terlebih lagi kalau dalam proses penurunan berat badan, protein akan sangat mensupport ya. Kita butuh banyak mengkonsumsi protein karena ya protein membantu proses mengubah lemak menjadi otot, dan juga protein meningkatkan metabolisme tubuh, dan protein juga membuat sistem pencernaan kita, perut kita terutama ya, merasakan rasa kenyang yang lebih lama. Oke, nah beberapa alternatif selain telur untuk sumber protein. Yang pertama yaitu daging hewan ya, baik itu sapi, ayam maupun daging unggas lainnya ya, yang mampu menjadi salah satu opsi untuk menggantikan telur dalam kaitannya dengan jumlah protein yang terkandung di dalamnya. Ya, sekalipun mungkin ya daging memiliki kandungan lemak jenuh yang cukup tinggi, tapi dalam mengkonsumsinya, ketika kita tahu takarannya, ketika kita bisa membuang bagian lemaknya, terus kita lebih memilih ke bagian daging ayam atau daging sapi yang paling sedikit jumlah lemaknya, tidak menyertakan kulitnya, misalnya ayam, akan menyebabkan efek yang cukup signifikan dan mampu menggantikan telur sebagai salah satu sumber protein. Dan sekali lagi ya, untuk mengkonsumsi daging ya, ayam, ikan itu tidak boleh banyak-banyak, karena lemak yang terkandung dalam daging tersebut akan menumpuk di plak pada bagian dinding arteri yang akan meningkatkan penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular yang kita miliki, seperti itu. Nah, selain protein ya, daging juga mengandung zat besi yang berkhasiat atau baik untuk melancarkan peredaran oksigen di dalam tubuh. Selanjutnya ya, yaitu ikan ya. Ikan juga merupakan sumber protein, terutama ikan laut. Ikan laut dalam itu mengandung protein yang cukup tinggi, dan kadar protein di dalamnya mampu memenuhi kebutuhan harian protein kita. Nah, selain ikan, kita juga bisa memanfaatkan sumber protein lain yang juga didapat dari laut dengan makanan laut, misalnya kerang, tiram, begitu ya, cumi-cumi dan sebagainya, itu mengandung protein yang cukup tinggi. Nah, dari berbagai macam jenis ikan, yang paling disarankan ya untuk dikonsumsi secara rutin yaitu ikan salmon ya, karena rendah lemak dan tinggi protein. Kemudian untuk ikan tawar ya, bisa memanfaatkan ikan nila. Ikan nila juga mengandung kurang lebih 21 gram protein per porsinya. Nah, itu sudah mencukupi kebutuhan akan protein sehari-hari ya. Suatu porsi nila yang besar gitu tentu saja dimanfaatkan dengan cara menghindari penggunaan minyak goreng ya, akan sangat bagus untuk tubuh Anda. Nah, selanjutnya yaitu produk olahan susu atau susu sendiri ya, susu dan produk-produk turunannya, yogurt ya, keju dan yang lain, itu sangat bagus, mengandung sumber protein yang cukup tinggi ya, mengandung kalsium ya, yang baik untuk tulang gitu. Dan ya, kebutuhan protein dari tubuh kita itu bisa tercukupi oleh susu maupun produk-produk olahannya, seperti itu. Misalnya yogurt itu mengandung protein yang cukup tinggi, biasanya per satu, terutama yang plain ya, untuk menghindari kadar gula yang terlalu tinggi atau karbohidrat yang terlalu tinggi yang akan menyebabkan kandungan kalorinya tinggi.
ketika kita dalam proses penurunan berat badan tentu saja akan menghindari jenis makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Inilah kenapa saya sarankan yogurt lebih memilih yang plain, yang tanpa ditambahkan gula, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada biji gandum, ya, olahan biji gandum, tepung gandum, roti gandum, pasta gandum itu juga mengandung protein dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap 100 gram biji gandum atau olahannya itu mengandung kurang lebih 12,5 gram protein. Nah, itu cukup tinggi juga dan mampu memenuhi kebutuhan akan protein harian kita. Kemudian yang terakhir yaitu tempe, ya, tempe dan tahu juga yang berbahan baku kedelai. Nah, kedelai serta biji-bijian notabene juga mengandung protein yang tinggi, terutama tempe, ya. Selain protein, dia juga merupakan probiotik, ya, mengandung bakteri baik yang mampu menyehatkan sistem pencernaan kita. Nah, itu 5 jenis makanan alternatif selain telur yang mampu memenuhi kebutuhan protein. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.